Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Pertidaksamaan rasional. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional adalah bisa Fx per Gx lebih dari 0, atau Fx per Gx kurang dari 0, atau Fx per Gx kurang dari sama dengan 0, atau Fx per Gx lebih dari sama dengan 0, dengan syarat Gx tidak sama dengan 0. Nah, kenapa di sini Gx tidak sama dengan 0? Karena kalau Gx-nya 0 itu nanti fungsi menjadi tidak terdefinisi. Karena Fx dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Itu bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Kemudian Fx dan Gx-nya itu merupakan polinomial yang berupa fungsi-fungsi dalam X dengan satu variabel. Jadi bisa X pangkat 3, bisa X pangkat 2, bisa X yang satu variabel. Variabelnya misalkan variabel X. Polinomial boleh berpangkat 1, berpangkat 2, atau berpangkat 3. Kita ambil contoh dari yang bagaimana yang merupakan pertidaksamaan rasional. Nah, ini bentuk dari pertidaksamaan rasional. 2x plus 7 per x min 1 kurang dari sama dengan 0. Ini adalah contoh dari pertidaksamaan rasional. Atau contoh lain seperti ini. Ini juga pertidaksamaan rasional satu variabel, yaitu variabelnya variabel x. Dan di sini merupakan polinomial. Jadi pangkatnya boleh lebih dari 1. Misalkan di sini pangkatnya pangkat. Contoh lain bisa seperti ini, hampir sama dengan contoh 1. Jadi intinya berbentuk rasional, yaitu bisa berbentuk A per B. Jadi pecahan seperti ini. Kemudian yang keempat, ini sama dengan yang ke-1. Ya, hanya bedanya di sini pertidaksamaannya. Bentuknya sama. Jadi pertidaksamaannya bisa kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi ada 4 kemungkinan. Kita bahas bagaimana untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dengan cara membahas contoh soalnya. Misalkan di sini contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3 per x min 4 lebih dari sama dengan 0. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, langkah pertama adalah cari nilai x sebagai pembuat nol fungsi dari pembilang dan penyebut. Pembuat nol fungsi dari pembilang dulu. Ya, di sini pembilangnya 2x plus 3. Kita cari pembuat nol fungsinya. Jadi 2x plus 3 sama dengan 0. Ya. Jadi cari x-nya supaya ini sini nilainya 0. Nah, berarti di sini ruas kiri dan ruas kanan dikurangkan 3. Atau bisa juga untuk cara cepatnya ini 3 dipindahkan jadi min 3. Jadi atau sebetulnya ini dikurangkan 3, 0 dikurangkan 3 jadi min 3. Jadi 2x sama dengan min 3. Sehingga nilai x-nya adalah min 3 per 2. Itu adalah pembuat nol fungsi dari pembilang. Bagaimana kalau pembuat nol fungsi dari penyebut? Berarti yang ini, yang x min 4. Jadi x min 4 sama dengan 0. Kemudian x-nya sama dengan. Nah, setelah didapat pembuat nol fungsi dari pembilang dan penyebut, langkah berikutnya adalah membuat garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan seperti ini. Nah, kemudian tentukan mana
sebuah titik di sini atau dua buah titik dari X yang sudah ditemukan, simpan di garis bilangan ini. Di sini ada min 3/2 dan 4. Tentunya yang lebih kecil itu ada di sebelah kiri. Yang lebih besar ada di sebelah kanan. Karena di sini yang lebih kecil adalah min 3/2, berarti nanti ada di sebelah kiri posisinya. Ingat tadi syarat dari pertidaksamaan rasional adalah penyebutnya tidak sama dengan 0. Berarti ini X min 4 tidak sama dengan 0. Jadi X-nya nanti tidak sama dengan 4 ya. Sehingga nanti ini untuk X min 4 atau X sama dengan 4 ini bulatannya kosong. Kalau ini X sama dengan min 3/2 bulatannya penuh karena soalnya di sini lebih dari sama dengan. Nah, untuk min 3/2 bulatannya penuh di sini karena di sini soalnya lebih dari sama dengan. Kemudian untuk yang 4 ini walaupun pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, tetapi di sini bulatannya kosong karena X min 4 itu letaknya ada di penyebut. Sedangkan penyebut tidak boleh pakai sama dengan. Jadi di sini bulatannya kosong. Nah, kemudian dari ketiga daerah, ini ada daerah ya, ada kurang dari min 3/2, ada antara min 3/2 sampai 4, ada setelah atau lebih dari 4. Nah, di mana posisi himpunan penyelesaiannya? Nah, kita coba cari tanda di sini, hasil dari sini. Misalkan kita ambil di sini hasilnya positif. Nah, ini kenapa positif? Misalkan kurang dari min 3/2, kita ambil harganya min 2. Jadi 2 kali min 2, min 4 tambah 3, min 1 per min 2 dikurang 4, min 6. Jadi min 1 per min 6 itu hasilnya positif ya, negatif per negatif. Jadi di sini positif. Begitu juga antara min 3/2 sampai 4. Nah, kita ambil misalkan 0. 2 kali 0, 0 tambah 3, 3. 0 dikurang 4, min 4. Jadi min 3/4. Berarti negatif hasilnya. Nah, sekarang sebelah kanan dari 4. Misalkan kita ngambil angkanya 5. 2 kali 5, 10 tambah 3, 13. Per 5 dikurang 4, 1. Jadi 13 per 1, 13 positif. Berarti di sini positif. Jadi interval dari min 3/2 ke arah kiri positif, dari min 3/2 sampai 4 negatif, dan setelah 4 ke sebelah kanan itu positif. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya itu tergantung dari pertidaksamaan. Karena di sini pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka yang diambil yang positif. Jadi arah dari min 3/2 ke kiri itu merupakan penyelesaian. Dan dari 4 ke arah kanan merupakan penyelesaian. Kita kasih tanda seperti ini. Nah, baru kita buatkan himpunan penyelesaiannya. Berarti X-nya itu kurang dari sama dengan min 3/2 atau X-nya itu lebih dari 4. Jadi tidak pakai sama dengan yang 4 ya. Kalau ditulis seperti ini. X sedemikian rupa, X-nya itu kurang dari sama dengan min 3/2 atau X lebih dari 4. Nah, kita bahas contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 min 5X per X min 2 lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk bentuk ini belum bentuk umum. Ingat, bentuk umum dari pertidaksamaan, ya ini bukan persamaan. Pertidaksamaan irasional, rasional ya. Pertidaksamaan rasional itu ingat, ruas kanannya harus 0 ya. Jadi kita buat bentuk umumnya dulu karena bentuk umumnya di sini 0. Jadi di sini kurangkan 3 ruas kiri dengan ruas kanan. Sehingga seperti ini ya. Jadi pertama adalah ubah menjadi bentuk umum. Nah, seperti ini ya. Jadi 3-nya pindah ke sebelah kiri jadi min 3.
Setelah itu ini samakan penyebutnya supaya bisa dijumlahkan dengan ini. Yaitu penyebutnya X min 2. Berarti 3 ini kalikan dengan X min 2 per X min 2. Seperti ini. Jadi dikalikan ini dan dikalikan dengan penyebut. Nah, setelah itu tinggal dijabarkan ya. Min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 2, min 6. Seperti ini. Nah, setelah itu, karena sudah sama penyebutnya, kita selesaikan di sini. Yang variabel X jumlahkan dengan yang variabel X, yang angka jumlahkan dengan sehingga di sini min 5X dikurang 3X berarti min 8X. 2 dikurang min 6 berarti jadi 8. Nih. Jadi 2 ditambah 6, 8. Min 5 dikurang 3X jadi min 8. Kalau tadi ini dijabarkan ya. Setelah itu berarti sama seperti contoh 1 tadi. Yaitu pembilang dan penyebutnya cari pembuat nol fungsinya. Misalkan dari pembilang dulu. 8 min 8X sama dengan 0. Jadi min 8X sama dengan min 8. Min 8 dibagi min 8. Jadi hasilnya seperti ini atau hasilnya 1 ya. Jadi X-nya 1. Ini untuk pembilang. Kita selesaikan untuk yang penyebut. Penyebutnya X min 2 sama dengan 0. Jadi tinggal min 2-nya pindah ruas atau ruas kiri, ruas kanan ditambahkan 2. Jadi X sama dengan 2. Nah, setelah ada nilai seperti ini, maka langkah berikutnya adalah buat garis bilangan. Di sini garis bilangan, terus tentukan titiknya 1 dan 2. Yang lebih kecil ada di sebelah kiri, yang lebih besar ada di sebelah kanan. Berarti yang 1 ada di kiri, yang 2 ada di kanan. Kalau kita buatkan seperti ini ya. Ini yang 1 di sebelah kiri. Nah, ini tanda bulatannya penuh karena di sini tanda. Soalnya di sini adalah pakai tanda sama dengan, berarti bulatannya penuh. Untuk yang 2, bulatannya kosong. Kenapa bulatannya kosong? Karena X sama dengan 2 itu diambil dari penyebut, sedangkan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga bulatannya kosong seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah tentukan tanda. Nah, di sini tandanya 1. Ke sebelah kiri itu misalkan 0. 0 substitusi ke sini. Berarti jadi 2 ke sini ya. Ke yang ini yang ke yang 0. X-nya diganti dengan 0 misalkan. Jadi 8 per min 2. Berarti min 4 negatif. Antara 1 dan 2 bisa 3 per 2. 3 per 2 dikurang 2 atau 4 per 2 min 1 per 2. Ya, min 1 per 2. Ini negatif per negatif jadi positif. Setelah 2 bisa ambil 3. 8 dikurangi min 8 kali 3. Min 2, 4 dikurang 8 per 3 dikurang 2. Ini hasilnya juga negatif. Nah, kemudian mana penyelesaiannya? Penyelesaiannya itu yang negatif atau yang positif, tergantung dari pertidaksamaan. Tadi ingat yang nomor 1, pertidaksamaannya juga sama, di situ lebih dari, berarti ngambil yang positif. Jadi di sini yang positif ada di interval antara 1 dan 2. Seperti ini, kalau dibuat himpunan penyelesaiannya, maka gambarnya seperti ini. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa, X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari 2. Sekali lagi ini ada relasi, ini bukan persamaan tapi pertidaksamaan. Demikian tadi untuk pertidaksamaan rasional. Kita lanjutkan ke pertidaksamaan irasional. Bentuk umum dari pertidaksamaan irasional adalah seperti ini. Yang pertama, akar dari Fx lebih dari A. Akar dari Fx lebih dari sama dengan A. Akar dari Fx kurang dari A.
akar dari fx kurang dari sama dengan A. Jadi intinya sama bentuknya, hanya beda pertidaksamannya. Karena pertidaksamaan ada 4 macam. Ya, jadi seperti ini. Atau bisa ruas kiri dengan ruas kanan, dua-duanya merupakan fungsi. Jadi di sini, misalkan akar fx lebih dari akar gx. Nah, ini tinggal variasinya dari pertidaksamaannya ada 4 ya. Jadi seperti ini. Itu bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Kemudian di sini ada syaratnya. Kenapa? Syaratnya adalah bentuk akar itu bilangan yang dalam tanda akar itu harus selalu positif atau sama dengan 0. Jadi lebih dari sama dengan 0. Gx juga sama, lebih dari sama dengan 0. Dan A-nya di sini kalau A itu adalah konstanta atau bilangan bebas ya, berapa saja. Kita ambil contohnya supaya bisa dimengerti mengenai konsep pertidaksamaan irasional. Misalkan di sini, tentukan himpunan pertidaksamaan dari akar x kuadrat min 5x min 6 kurang dari akar x kuadrat min 3x plus 20. Nah, untuk penyelesaiannya adalah ruas kiri dengan ruas kanan itu dikuadratkan. Ya. Jadi kuadratkan kedua ruas. Berarti kalau ini dikuadratkan, berarti jadi hilang tanda akarnya. Sehingga bentuknya seperti ini. X kuadrat min 5x min 6 kurang dari X kuadrat min 3x plus 2. Nah, setelah itu kita pindahkan semua dari ruas kiri ke ruas kanan. Sehingga menjadi seperti ini. X kuadrat pindah, terus min 3 jadi plus 3x, 2 jadi min 2. Ya, seperti ini. Kemudian yang sama jumlahkan X kuadrat dikurang X kuadrat 0. Min 5x ditambah 3x jadi 2. Min 6 dikurang 2 jadi min 8. Nah, bagaimana kalau sudah seperti ini? Tinggal ini min 2x kurang dari 8. Min 8-nya pindah ruas. Jadi X-nya adalah X lebih dari 8 per min 2. Nah, di sini kalian harus ingat, dari konsep pertidaksamaan, kalau dibagi dengan bilangan negatif, itu tanda pertidaksamaannya berubah. Asalnya kurang dari, jadi lebih dari, atau sebaliknya. Jadi kalau pembaginya atau pengalinya negatif, ya seperti itu. Nah, sampai di sini ini belum selesai. Karena ingat syarat tadi bahwa bilangan yang dalam tanda akar itu harus selalu lebih dari sama dengan 0. Jadi kita ambil satu-satu dari fx dan gx ini. Karena tadi syaratnya fx harus lebih dari sama dengan 0, gx harus lebih dari sama dengan 0. Sedangkan fx-nya ini. Ini lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk cari pembuat 0 fungsinya dari pertidaksamaan kuadrat berarti ini ya. Ada kaitannya dengan materi pertidaksamaan kuadrat yang sudah dibahas di SMP. Ini untuk menyelesaikannya difaktorkan ya. X kuadrat min 5x dikurang 6 lebih dari sama dengan 0. Cari faktor seperti ini, X kuadrat jadi X kali X. Cari bilangan di sini, dikalikan dengan bilangan yang di sini, hasilnya min 6. Tetapi bilangan yang disimpan di sini, ditambahkan bilangan yang disimpan di sini, itu hasilnya negatif 5. Berarti negatif 6 kali 1. Kalau sudah ditemukan pemfaktorannya, ambil satu faktor. Misalkan faktor yang pertama, X min 6. Ini disama dengankan 0. X min 6 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 6. Kita ambil faktor yang kedua, X plus 1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min 1. Jadi kita nanti ada nilai X yang harus dicari intervalnya. Ini baru cari X-nya saja. Itu dari fx. Kita cari untuk dari gx. Ini sama seperti ini, kemudian dijadikan sama dengan, difaktorkan di sini ya, difaktorkan, jadi dikalikan hasilnya 2, dijumlahkan hasilnya min 3, jadi min 2 kali min 1, 2. Min 2 tambah min 1, min 3. Setelah itu bagaimana? Ambil satu faktor, X min 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 2.
Dan X min 1 sama dengan 0. Jadi X-nya 1. Nah, jadi kita di sini banyak ya pertidaksamaan atau hasil dari pertidaksamaan itu. Yang pertama ini sudah diintervalkan, X lebih dari min 4. Nah, yang ini belum diintervalkan, baru diketahui X-nya. Jadi nanti sekalian diintervalkannya di dalam garis bilangan. Diingat saja ya, 6 dengan min 1, kemudian 2 dengan 1. Terus tanda X kuadratnya di sini positif semua. Jadi kita gambarkan, pertama buatkan garis bilangan. Tadi ada angka yang pertama adalah min 4. Nah, bulatannya kosong. Di sini X lebih dari min 4. Arah mana berarti? Dari arah min 4 ke sebelah kanan. Kalau kita tandai akan jadi seperti ini. Dari min 4 ke sebelah kanan, ini himpunan penyelesaian dari X lebih dari min 4. Dari pernyataan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu dari Fx tadi ya. Dari Fx harus lebih dari sama dengan 0 menghasilkan angka yaitu 6 dan min 1. Bulatannya penuh karena tanda pertidaksamaannya lebih dari. Di sini min 1 dan 6. Nah, intervalnya karena X kuadratnya positif berarti positif, negatif, positif. Karena lebih dari, ngambil yang positif. Berarti positif itu dari min 1 ke arah kiri. Dan dari 6 ke arah kanan. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ke sebelah kiri dari min 1 dan ke sebelah kanan dari 6. Itu dari Fx. Lebih dari sama dengan 0 dari syarat ya. Kemudian syarat yang kedua itu menghasilkan angkanya tadi adalah 1 dan 2. Bulatannya penuh. Nah seperti ini ya. 1 dan 2. Tandanya berarti sama, positif, negatif, positif. Yang diambil yang positif, berarti dari 1 ke arah kiri, dan dari 2 ke arah kanan. Nih, seperti ini. Nah, setelah selesai dari 3 pernyataan tadi hasil X atau intervalnya dibuatkan ke dalam garis bilangan, kita tinggal melihat mana yang beririsan dari hasil penyelesaian ini. Jadi kita buatkan potongan-potongan seperti ini. Nih, jadi dari min 4 terus sampai sini berarti ini tiga-tiganya ada ya. Yang garis ini merah, garis biru, garis hijau ada. Kemudian di atas yang ini dari min 1, nah ini. Kalau di sini ini berarti merupakan penyelesaiannya. Kenapa yang ini bukan? Karena di sini hanya merah dan hijau. Kalau ini tiga-tiganya merah, biru, dan hijau. Kemudian ke arah sini coba lihat. Dari 6, batas 6. Nah ini. Dari 6 ke sebelah kiri ini hanya 2 ya. Hanya merah dan hijau. Dari 6 ke sebelah kanan itu ada merah, ada biru, dan ada hijau. Berarti ini merupakan penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya itu interval dari min 4 sampai min 1. Dan dari 6 ke sebelah kanan. Kalau kita tuliskan dalam himpunan penyelesaiannya seperti ini. X sedemikian rupa, X-nya itu lebih dari min 4. Karena bulatannya kosong di sini, jadi tidak ada sama dengannya. Kemudian X kurang dari sama dengan min 1 di sini. Karena bulatannya penuh. Atau X lebih dari sama dengan 6. Jadi dari 6 ke sebelah. Ini ada tiga-tiganya. Nah, itu demikian mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional yang kita bahas kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.